Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Mama Mela. Masih tentang kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus suami dan dua orang anak. Di video kali ini aku mau berbagi lagi kegiatan aku. Kali ini lain dari biasanya, aku mau share kegiatan aku di sore hari. Ini tuh aku baru selesai mandi dan kalian tahu apa yang akan aku kerjakan? Jika kalian melihat ada pisang di sudut kiri itu dan sekarang sudah aku genggam, artinya aku mau bikin pisang goreng lagi dan lagi. Kalau kalian berteman dengan aku di Instagram atau kalian follow aku di Instagram, kalian udah tahu lah ya. Ini adalah pisang goreng ketiga di tahun 2026. Oke. Jadi ini tuh belum ada 10 hari guys. Ini nih video minggu kemarin ya. Di hari apa nih? Di tanggal 7 atau 8? Tanggal 7 kayaknya. Tanggal 7 aku udah bikin pisang goreng 3 kali di awal tahun ini. Tahu kan ya? Jadinya bisa tahu ya seberapa cintanya anggota keluarga aku dengan pisang goreng ini ya guys. Nah itu sebelum aku mau goreng pisang ini aku ngambil dulu pisang 2 buah ya guys, aku cuci terus aku potong ujung-ujungnya, itu tuh aku mau kukus karena niat awal aku tuh aku kayaknya nggak akan makan pisang goreng deh, jadi aku mau makan pisang kukus. Walaupun nanti akhirnya aku makan juga itu pisang goreng 3 buah ya teman-teman. Jadi 1 buah pisang ini aku bagi 2 memanjang, terus aku potong 2 horizontal gitu. Jadi 1 buah itu bisa dapat 4 potong. Dan kalau aku makan 3 potong berarti kurang lebih aku makan 1 buah pisang ya. Kompor untuk ngukus juga sudah menyala, dan ini saatnya aku lagi mau bikin adonan untuk pisang gorengnya. Adonan bikin pisang goreng ya seperti biasa aja ya teman-teman, pakai terigu, pakai gula, tapi kali ini tuh aku nggak pakai garam. Terus aku ganti garamnya itu pakai margarin ini ya, aku punya sisa margarin, aku campur bahan-bahan itu dulu. Tapi pertama gula sama margarin, terus aku kasih air, aku campur-campurin. Nah setelah itu baru aku masukin pisangnya biar nyerap gitu ya air gulanya ke pisangnya biar makin manis. Baru nanti terakhir aku masukin si terigu. Pokoknya kayak gitu aja ya teman-teman, cara bikin pisang goreng mah semua mah pasti tahu lah. Tinggal dimodif-modif aja resepnya itu sesuai dengan selera masing-masing ya. Nah ini aku pakai pisang uli. Kalau sebelumnya aku tuh pernah bikin pisang goreng pakai pisang tanduk ya teman-teman, dan itu tuh kurang banget, kurang enak. Rasanya tuh lebih ke apa, ke sukun bukan ke pisang goreng ya, kayak ke sukun goreng gitu rasanya. Terus karena aku pakai margarin gini kan adonannya jadi krenyes-krenyes ya. Nah itu makin keras aja. Tapi ya tetap aja ya suami aku tuh suka gitu loh, walaupun nggak habis makannya tetap dimakan sama dia, tetap banyak aja makannya. Kalian ada nggak sih di sini yang eh, apa ya, suaminya atau anggota keluarganya itu yang suka satu menu makanan dan hampir hampir sepanjang minggu mungkin, pokoknya sering banget diminta untuk masak itu terus, masak itu lagi, dan sampai kita tuh bosan. Tapi ya bosan nggak bosan tetap kita kerjain gitu loh, tetap kita masakin dengan enak, dengan sesuai selera dia gitu. Kalau aku nih ya selain pisang goreng ini ada tuh dulu pernah eh, tempe orek. Hari ini aku bikin tempe orek, besok makannya lahap enak, besok minta lagi. Atau kadang kalau nggak aku belikan tuh ya, dia inisiatif aja beli sendiri, tanya bahan-bahannya apa, ntar aku WA ini, nanti ya dia sendiri beli ke warung, terus beli sesuai yang aku list gitu ya di chat WA. Ya udah pasti pulang aku disuruh masakin lagi. Begitu aja terus sampai bosan, ada kali berapa hari ya.
makan tempe orek. Nah itu tadi kalau lauk, tapi kalau misalnya sayur, mungkin kalian kalau nontonin aku terus pasti tahu, kalau masak itu aku selalu masak sayur sop. Isinya tuh ya sayur sop, wortel, kentang, terus buncis, kol, sama tambahan bakso. Seringnya begitu aja. Karena kayaknya pilihannya ya itu-itu aja. Maksudnya itu terus sop itu aja. Karena anak aku kan mau makan juga ya. Aku bingung kalau misalnya aku bikin sayur tumisan tuh dia kurang suka gitu. Anak aku sukanya yang berkuah-kuah. Setiap masak tuh kalau udah mentok sayur apa, ya udah sayur sop aja. Ya, ntar kalau udah mulai bosan sop tuh sekali masak aku bisa buat 2 hari 3 hari, tapi kalau udah habis baru deh gantilah menu yang lain, kadang tumisan. Kalau aku tuh sukanya yang tumisan, tapi kalau kayak anak aku atau suami aku maunya yang berkuah-kuah, ya udah aku bikin kayak lodeh labo siam, aku campurin tempe, udah kayak gitu aja. Itu suka juga anak aku sama suami aku. Dan kalau lauk tuh ada lagi ya yang pasti ini kita semua suka di rumah, yaitu ikan dan sambal. Kalau sambal ya anak aku nggak mungkin makan ya. Kalau ikan itu tuh pasti, karena kita bertiga seleranya ikan. Dan anak aku apalagi suami aku kayak, mah nggak ada ikan, mah ada ikan nggak, kayak gitu terus. Jadi daripada aku bingung-bingung masak, kalau lauknya pasti aku belinya ikan, dan seringnya ya ikan aku goreng atau goreng terus aku bumbuin pedes. Nah kalau aku bumbuin pedes ikan dah sudah pasti anak aku tuh makan, dia doyan banget ya. Kalau kayak ayam gitu tuh jarang banget, seminggu tuh belum tentu sekali kita makan ayam, karena nggak doyan teman-teman, kayak bosan aja gitu kalau makan ayam. Terus apa, udah ikan, pokoknya yang wajib dan rutin adalah ikan. Kita di rumah makan ikan. Kalau mungkin beberapa orang ya nggak terlalu suka ikan, kalau kami itu sangat amat doyan ikan. Di setiap masak pasti ada ikan. Kalau nggak ada ikan ya telur, terus tahu tempe. Nah kalau suami aku tuh lebih suka tahu tempe ketimbang ayam sebagai pengganti ikan gitu ya. Mending tahu tempe telur daripada ayam. Kalau ayam kayak misalnya ayam cepat saji gitu ya, ayam goreng tepung, nah itu tuh kalau dibelikan buat dia makan tapi nggak pernah habis, kayak masih ada sisa aja gitu loh. Kalau kalau ayam sorry, jadinya ya aku sangat jarang untuk makan atau masak ayam, kecuali ya teman-teman kalau misalnya kita keluar, nah ya pilihan satu-satunya atau kayak kita makan gitu ya pastinya pilihannya hanya ayam cepat saji atau KFC itu ya. Ya mau nggak mau ya kita makan, kalau kayak buat sekali-sekali gitu oke aja. Nah ini balik lagi ke video, udah sisa 2 kali lagi aku ngegoreng pisangnya ya teman-teman. Dan kalian tahu ini tuh semua habis ya. Untuk gorengan pertama kedua itu habis, gorengan yang ketiga itu masih sisa sedikit. Kalau kalian lihat tadi pas aku tuangin buat bawa ke dalam itu banyak kan. Nah itu nanti aku ngambil lagi piring, itu udah sisa sedikit banget. Bukti bahwa apa yang aku bilang itu bener, karena memang secinta itu anggota keluarga aku sama yang namanya pisang goreng. Nah ini sisa segini kan, dalam waktu berapa menit tadi aku ngegoreng, mungkin 10-5 menit sudah ludes. Dan ini aku juga nyicipin ya, pertama aku makan satu, terus nanti tuh sehabis aku dari Alfa kan nanti aku ada keluar sebentar ya untuk bayar wifi. Nah itu tuh aku pulang makan lagi. Oh iya, mungkin kalian salfok sama warna pisang gorengnya itu rada-rada kayak gosong ya, terlalu coklat. Tenang aja teman-teman, ini bukan gosong ya, tapi memang aku sengaja ngegorengnya itu sampai bener-bener warnanya tuh gelap, karena dari dulu kalau di kampung aku tuh pisang gorengnya kayak begitu, nggak pernah tuh bikin pisang goreng yang warnanya masih pucet-pucet gitu ya, terus udah diangkat tuh nggak pernah.
Jadi ya jangan apa namanya, jangan salfok aja ya, itu emang kayak begitu, sudah terbiasa dari zaman dulu kalau bikin pisang goreng itu nggak pernah pucat. Tapi kalau yang 3 terakhir ini emang, karena aku tinggal sebentar ke dalam, nggak sebentar sih, aku tinggal agak lama, jadi bagian yang satunya itu emang agak gosong ya. Aku lupa kalau aku masih punya gorengan, di belakang. Aku lupa aku ngapain ya, kayaknya aku, nonton apa ya, aku lupa deh. Terus aku tinggalin gitu pisang gorengnya dengan kondisi api yang lumayan gede ya. Nah ini juga aku mau cuci piring-piring sedikit, gak terlalu banyak nih ya, hanya gelas-gelas aja sama wadah yang tadi aku pakai untuk bikin adonan pisang goreng. Sama sendok-sendok beberapa, gak terlalu banyak ya. Takut banget aku di komen, piring kotornya banyak banget. Padahal ya ini sewajarnya aja ya kayak begitu ya, namanya kita masak. Kecuali kayak beli makan di luar kita nggak masak, terus piring kotornya banyak gitu ya. Nah, ini sudah kelar pisang goreng, terus cuci piringnya juga udah kelar. Ini aku sudah ganti kostum. Nah, aku sengaja mau jalan kaki aja ke Alfamartnya biar sekalian olahraga gitu ya teman-teman. Cuma sayangnya pas lagi di jalan itu tiba-tiba gerimis. Jadinya ya niatnya mau jalan yang lebih jauh, lebih lama, nggak jadi gitu ya. Terus ditambah paket aku sudah ada notifikasi segera tiba. Ya udah aku akhirnya pergi cepat-cepat, so aku chat kurirnya dulu kalau lagi keluar sebentar. Jadinya ya aku nggak pergi lama-lama gitu. Padahal niatnya tuh aku pengen sambil olahraga gitu ya. Sengaja banget aku nggak apa nggak minta suami untuk antar. Padahal di sini suami aku bilang nanti aja sama dia gitu. Tapi aku ngotot gitu, pengen olahraga. Dan seperti biasa aku tuh kalau kemana-mana selalu ditemani anak aku ya, kecuali kalau dia sekolah, nah baru aku kayak mau olahraga jalan kayak gitu tuh nggak ajak dia ya kalau dia sekolah. Kalau dia di rumah sudah pasti aku ajak kemanapun. Nah ini aku sudah sampai lagi di rumah, ternyata hujannya tuh nggak terlalu deras gitu ya, aku pikir akan deras, ternyata hanya rintik-rintik, abis itu menghilang. Nah pas jalan lagi udah deket rumah, baru rintik-rintik lagi, udah nggak jadi hujan gitu. Dan ini paket aku sudah sampai, ternyata kurirnya nganterinnya itu lumayan malam ya, lumayan udah gelap gitu. Padahal aku tunggu dari sekitar jam 5-an, hampir setengah 6 lah aku tungguin. Ya udah deh teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.